Hai bro, balik lagi bareng gue V di Bintang-Bintang Bro Entertainment. Dan kali ini agak spesial, berbeda dari konten-konten gue sebelumnya. Karena malam ini gue akan bikin my first reaction ever. Ini adalah konten reaction gue yang pertama dan ini tuh udah gue tunggu-tunggu banget momennya. Karena 10 hari yang lalu ketika Rev pertama kali mengeluarkan first look untuk Project Wonderland Indonesia, dan kemudian H-7 mengeluarkan official teasernya yang saat itu menempati trending YouTube Indonesia di posisi kedua. Dan tadi, tepat tanggal 17 Agustus 2022, di saat bersamaan kita merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Rev akhirnya merilis, melaunching Project Wonderland Indonesia kedua. Dan sekarang gue akan ngajak lo semua untuk reaction music video ini. Let's go! The Secret Nusantara. Openingnya tuh ciamik banget gitu, kayak berasa lagi nonton opening film. Lagi-lagi ada hewan melata, ada ular dengan motif batik Megamendung, ya kan? Ada rusa. Dan ini dia gongnya. Ada salah satu endemi Indonesia, hewan endemi Indonesia, yaitu burung jalak Bali, ya kan, yang dijadiin animasi. Ini tuh seru banget ya, matanya biru gitu kan, terus ada jambulnya, mengingatkan kita sama Angry Bird. Dan di sini juga salah satu tumbuhan yang diangkat sama Dewa Atlantis dan Rev Production adalah Rafflesia arnoldi, bunga bangkai dari Bengkulu, ya kan. Oke, kita lanjut. Lagi-lagi ada ular di sana. Kayaknya Rev itu demen banget sama hewan yang satu itu gitu, karena di Wonderland Indonesia yang pertama juga ada. Oke. Siapakah dia? Novia Badim lagi-lagi ikut terlibat dalam proyek ini. Gila, di sini dia cantik banget sih. Bajunya. Ini tuh kayak lebih proper dari Wonderland yang pertama ya. Dari segi wardrobe yang untuk scene pembuka ini tuh dengan headpiece-nya, terus dengan aksesoris yang ada di pundaknya, terus bajunya tuh haute couture banget gitu. Warna nude menyatu banget gitu sama background hutan yang dipakai sama Rev di openingnya ini. Keren. Suka banget gue sama bajunya. Burung jalaknya bawa angklung. Keren. Scene ini tuh mahal banget, scene ini tuh menurut gue. Aduh. Novia Badim itu ya, selain suaranya bagus, suaranya khas banget gitu kan, merdu, terus warna kulitnya yang coklat itu khas banget perempuan-perempuan Indonesia gitu. Tuh gue suka di Novia itu tuh matanya tuh tajam banget gitu. Oke. Ini kayaknya lagu yang pertama ini lagu baru. Cakep. Anjir. Ini tuh awal-awal videonya tuh kita udah disuguhkan vibes-nya Avatar, tau gak lo? Full animasi. Pulau Pandar.
Elephant Zoo di Bali. Anjir. Welcome to. Voice overnya tuh keren banget gitu. Anjir. Gila. Wah, anjir. Openingnya coy. Ini tuh khasnya ref banget gitu. Ada LED banyak gitu kan. Kalau di Wonderland Indonesia itu kan setnya ada di Garuda Wisnu Kencana, Bali gitu kan. Kalau yang ini sepertinya ada di dalam studio dan langsung. Kalau yang di Wonderland Indonesia itu yang pertama, Wonderland Indonesia yang pertama itu kan ref waktu openingnya yang ada di GWK itu kan bersama penari ya kan, nari Kalimantan gitu. Kali ini tuh dia ngangkat Bali, tari kecak, dan ini banyak banget. Ini sih gue yakin penari asli ya, bukan 1-2 gitu, bisa 100-an mungkin. Anjir, keren sih, keren. Oh, Lengser Wengi. Merinding. Anjir. Ini tuh kali pertama gue ngedenger lagu Lengser Wengi itu tapi kesannya nggak horor, ya kan? Karena emang sebenarnya Lengser Wengi itu bukan lagu horor sebetulnya. Dia menjadi terdengar mistis dan horor gara-gara lagu ini tuh sering banget dipakai jadi soundtrack film-film horor Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya gue baca di artikel-artikel ya kan yang ada di internet gitu, Lengser Wengi itu sebetulnya adalah lagu yang juga merupakan salah satu media dakwahnya Sunan Kalijaga zaman dahulu gitu. Dan kalau tadi gue sempat sempat lihat di Google gitu artinya gitu, ini tuh sebenarnya artinya tuh nggak ada horor-horornya sebetulnya gitu. Itu kayak lebih puitis gitu loh aslinya gitu. Makanya gue juga bingung gitu, kenapa sih lagu ini banyak banget dijadiin soundtrack film horor gitu. Tapi terlepas dari itu, kali ini Ref itu berhasil banget ngebikin nuansa baru di lagu Lengser Wengi. Itu kayak magic gitu. Mistisnya nggak horor gitu. Apa ya? Gitu deh pokoknya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Wah, gerbangnya wayang. Cik Cik Priuk, ya kan? Lagu Kalimantan kalau nggak salah. Ini gue suka banget. Wardrobe-nya Novi di sini tuh gue seneng banget. Eye-catching gitu, colorful dengan ornamen-ornamen Kalimantannya gitu kan. Terus dengan bulu sayap yang ada di kepala gitu. Desainnya sebenarnya simple, tapi secara look ini tuh keren banget gitu. Tidak meninggalkan haute couture-nya. Keren ih. Nah, ini lagi. Ref, kembali meditasi. Kayak betapa gitu. Di Wonderland Indonesia yang pertama juga kayaknya dia ada scene yang dia lagi meditasi. Dan di sini ada lagi. Dan kalau ya di sini tuh dilengkapi sama animasi yang pohon-pohon mulai tumbuh gitu. Scene yang ini wait. Oh, ini tuh scene yang ada di teaser kalau nggak salah kan gitu, ada ular yang tadi mega mendung itu di danau gitu kan, terus ada satu pulau di danau. Ini tuh pernah gua lihat di salah satu project iklannya Ref sebelumnya. Cuman nuansanya jadi berbeda karena rumah adat yang ada di tengah-tengah hutan yang ada di tengah danau itu diganti sama dia. Kalau nggak salah ini pernah nongol di salah satu project iklannya dia. Lagu Batak. Asli. Novi cantik banget sumpah.
Cuma cium beta. Di sini Novi tuh looknya lebih ini ya, lebih sedikit casual gitu. Rev itu kan emang sebenarnya basicnya adalah musisi ya, menurut gue ya. Musisi, produser ya kan. Sebelum dia gong banget waktu keluarin Project Wonderland Indonesia, dia kan emang sering banget bikin lagu-lagu dengan mengangkat berbagai instrumen-instrumen yang ada di Indonesia. Kalau di Wonderland Indonesia yang pertama dia pakai sape dari alat petik semacam gitar gitu dari Kalimantan. Kali ini tuh dia pakai sasando dari Nusa Tenggara Timur. Bener kan ya? Sasando tuh Nusa Tenggara Timur kan ya? Kasih tahu di komen ya. Siapa tahu gue salah. Dia juga pakai rumah adat suku Sasak. Kalau nggak salah ini juga dari NTT deh kalau nggak salah gitu. Cuman bedanya di sini itu ditambahin efek CGI deh sama dia. Karena ada satu pohon gede banget tuh di tengah-tengah perkampungan gitu. Soalnya gue tuh pernah ngeliat di internet kalau perkampungan itu tengahnya lapang aja gitu. Cuman emang dia tuh di atas gunung, di atas bukit gitu yang backgroundnya pegunungan gitu. Emang keren banget. Gue tuh pengen banget kesana cuman belum kesampaian sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Angin Mamiri. Thank you Rev, sudah membawa salah satu lagu dari Sulawesi Selatan ke dalam Project Wonderland Indonesia. Gue sebagai orang Bugis merasa tersanjung karena lagu ini ada di project ini gitu. Tadi tuh gue suka banget sama looknya Novi di situ. Dia pakai baju bodoh, tapi ditambahin sama kayak kemben, tapi dibikinnya dari ukiran. Wah, kepikiran. Warna orange ditambah gold. Anjir, keren banget. Asli. Asli, ini tuh landscape-nya, vibes-nya itu bener-bener kayak Avatar sih ya. Avatar versi Indonesia ya kan gitu. Ini sih gua yakin sih ini CGI sih gitu. Dari pengambilan kameranya juga gitu. Terus ada badak ya kan. Terus tadi itu ada peri-peri kecil gitu juga terbang. Anjir, itu kayak dunia dongeng, tau gak lo? Lagi-lagi ular. Nah, ini gue baru pertama kali ngedenger lagu ini. Apa ya? Ya mungkin karena pada dasarnya Rev itu adalah musisi ya gitu. Jadi kayak perpindahan dari satu lagu ke lagu lain itu smooth banget gitu. Kayak nggak patah gitu perpindahannya. Ya mungkin karena emang lagunya diaransemen ulang ya sama dia gitu. Ya kayak tadi ini kan ada nuansa-nuansa Bali-nya rasanya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi emang ternyata di Wonderland Indonesia itu nggak hanya Novi yang diajak bergabung di proyek ini. Ada 2 orang. Tadi tuh kalau sepintas ngeliat itu kayak YouTuber terkenal gitu. Tadi tuh coba gue cari tahu dulu ya, karena gue nggak tahu namanya. Coba gue wait. Tadi siapa namanya? Jovi ya? Siapa? Jovi Alda Lopez.
Andovi dan Jovial da Lopez. Oke, iya benar. Ini tuh lumayan terkenal juga di dunia per-YouTubean gitu. Karena sebelum YouTube Indonesia rame seperti yang sekarang tuh mereka bisa dibilang pionirnya lah untuk perkontenan di YouTube Indonesia. Oke, kita lanjut. Nice. Nge-rap. Aku lemah. Selamat datang di tanah jahanam. Ini tuh nuansa yang berbeda sih dari Wonderland Indonesia yang pertama gitu, karena selain case-nya bukan hanya Rev dan Novia Bahdim gitu ya, ada penambahan dua talent lagi gitu, dan udah mulai nih nggak cuman lagu-lagu tradisional Indonesia, ada sisipan-sisipan lagu rap. Mungkin karena animo dari Wonderland Indonesia pertama kali ya gitu, yang banyak banget YouTuber-YouTuber luar negeri yang nge-react Wonderland Indonesia yang pertama gitu. Mungkin ini maksudnya tuh supaya lebih global gitu, bisa meraup penonton yang bisa apa ya, lebih luas, worldwide. Keren banget. Anjir efek. Muncul satu talent baru lagi. Lagu mengheningkan cipta. Haji merinding. Anjir. Ini pasti ada maksudnya. Bentar ya, bentar. Wahai bunga putra bangsa. Anjir merinding. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Anjir. Oke, I got it. Anjir. Wah, mang bangsat ya. Oke.
Wah gila sih. Ini tuh scene ini itu filosofis banget sih menurut gue. Ini tuh kayak adegan patriotik gitu menurut gue. Ya nggak sih? Tadi tuh ada adegan si kita balik ya, kita balik. Itu ada adegan si dua rapper tadi keluar. Itu kemudian kan terjadi kebakaran gede banget gitu. Kayak angkara murka di dunia di apa di Ibu Pertiwi gitu. Terus habis itu Novia Badimnya dateng, terus ngelihat kerusakan di Pertiwi, kebakaran gitu, terus dia nangis. Kalau gue mengartikan gambar ini tuh seperti Novi tuh sedih banget melihat kehancuran di Ibu Pertiwi. Terus kayak tetes air matanya itu berubah jadi peri. Kayak ya gitu deh, kayak peri, kayak bidadari gitu kan. Kemudian kita tuh dibawa untuk kayak apa ya? Aduh, ngegambarin tuh kayak kita tuh dibawa untuk kayak mengheningkan cipta. Bahwa negeri ini merdeka dengan perjuangan berdarah-darah, tau gak lo? Terus habis itu Rev muncul dengan trisulanya, ya kan? Dengan trisulanya, terus kemudian trisulanya itu kepecah jadi 5. Itu tuh ngegambarin Pancasila, tau gak lo? Jadi kayak Rev itu pengen bilang bahwa Indonesia itu dilindungi sama satu simbol Pancasila yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi 5 dasar sila Pancasila itu yang akan melindungi keangkaramurkaan yang terjadi di Ibu Pertiwi. Anjir, ini tuh gambarnya filosofis banget sih menurut gue. Coba kita lihat lagi. Ya kan gitu, jadi emang banyak banget orang-orang yang berusaha untuk memecah belah negara ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada aja orang yang juga terus berjuang untuk tetap mempertahankan keutuhan NKRI gitu. Ya walaupun pada akhirnya penggambarannya adalah naga yang baik itu kalah sama keangkaramurkaan yang disimbolkan sama naga berkepala 2 gitu. Pasti nggak cuman hanya Novi doang gitu yang ngerasa sedih kalau terjadi hal-hal yang berusaha untuk menghancurkan NKRI gitu. Makanya kayak kesedihannya ngumpul dan divisualisasikan menjadi seorang peri yang ngebawa kita mendengarkan lagu Mengheningkan Cipta. Lagu ini emang selalu touching sih, mau dinyanyiin di mana juga gitu. Shannon, pendatang baru di industri musik Indonesia, dan gue yakin banget setelah ini namanya pasti akan boom, melejit. Nah, kalau misalnya lu ada yang setuju bahwa penjabaran gue tadi tentang Trisula itu merupakan 5 sila Pancasila, lu boleh komen di bawah. Mungkin kita sependapat. Bener kan gitu, setelah tadi Trisula itu, kemudian tuh penggambarannya Garuda, ya kan? Anjir. Edan. Gila, ini animasinya keren banget menurut gue. Jadi emang bener-bener ini tuh filosofis banget gambar-gambar yang dikasih sama Rev gitu. Jadi kayak ya udah gitu, cuman satu hal yang bisa menjaga keutuhan NKRI dari keangkaramurkaan di Pertiwi, Pancasila gitu. Jadi setelah tadi Trisula itu ngebunuh naganya, kemudian kan si burung Garuda ini yang tadi prasasti patung gitu kan, terus tiba-tiba kayak hidup gitu, dan dia menggambarkannya tuh kayak akar-akar pohon, ngerti nggak sih lo? Jadi kayak emang bener-bener Pancasila itu mengakar di bumi Pertiwi yang akan ngejaga Indonesia tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke. Asli, gokil banget sih si Rev. Dia tuh filosofis banget gambarnya.
satu hal, kenapa tuh gue cinta banget dan senang banget sama animasi gitu. Apalagi animator-animator sekarang tuh benar-benar bisa ngebikin apa ya? Kayak mereka tuh bikin karakter jadi hidup banget gitu. Kayak burung Garuda ini, gila. Oh, ini tuh di ending. Jadi ada seorang anak kecil siswi SD yang mendapatkan kayak buku sejarah gitu. Kayak buku lama yang berisi cerita tentang ini semua yang kita tonton dari awal sampai selesai. Jadi kayak dia yang memvisualisasikan gambar itu tuh kayak bayangannya dia gitu. Anjir. Jalak balinya lucu banget. Selesai. Wah, gila ini keren banget sih, keren banget gitu. Maksudnya, aduh, gue tuh kayaknya gue baru kali ini bikin konten kehabisan kata-kata gitu. Maksud gue, ref di bawah Dewa Atlantis Production dan Dewa Atlantis Studio, Ref Production dan teman-teman yang bekerja di balik Wonderland Indonesia tuh kayak berhasil banget mematik rasa nasionalisme kita gitu yang nonton gitu. Dan komposisi gambar, animasi, wardrobe, terus musik, itu tuh kayak ngeblending semuanya gitu. Jadi kayak ngebungkus apa ya? Ini tuh kayak nggak bisa dibilang music video, tau nggak lo? Kita tuh kayak dibawa nonton film, ya kan? Makanya tadi gue bilang tuh kayak lagi nonton Avatar versi Indonesia gitu. Dan ini tuh keren banget, kayak menyatu banget sama kita gitu, karena emang basic story-nya adalah apa ya, local pride gitu. Jadi kayak bener-bener menggugah perasaan gitu nontonnya gitu, kayak ada kebanggaan di dada gitu nonton satu karya anak Indonesia yang bener-bener dikerjakan dan diproduksi sama tangan-tangan dingin Indonesia gitu. Anak-anak muda Indonesia gitu ngebikin satu tayangan yang nggak cuman dinikmati sama penonton di Indonesia gitu. Bahkan gue yakin sih habis ini banyak banget yang bikin reaction, baik itu konten kreator dari Indonesia maupun luar negeri gitu. Dan kita berharap, gue pribadi berharap ini tuh bisa menduduki puncak trending YouTube Indonesia gitu. Karena kemarin aja teasernya yang cuma berapa second aja bisa sampai di posisi kedua kan gitu. Apalagi ini. Gue yakin sih ini besok juga udah ada di trending ya. Kita lihat sekarang ininya, apa namanya, views-nya. Wait. Wah, udah. Ini sih udah pasti masuk ke trending. Penontonnya kurang dari 24 jam itu udah 1 juta lebih. Luar biasa sih. Pokoknya, well, gue mau ngucapin congratulations buat Alfie Ref beserta teman-teman yang semua mendukung produksi ini gitu. Jangan berhenti sampai di sini. Semoga setelah ini kita masih bisa menikmati karya-karya spektakuler dari Dewa Atlantis Studio dan Ref Production. Dan apa ya, gue juga
personal pengen ngucapin terima kasih banyak buat Alfi Ref yang sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa anak-anak Indonesia juga bisa bikin karya sekelas Avatar di Hollywood, ya kan? Ya wes, pokoknya thank you buat semuanya yang sudah ngedukung karya ini. Semoga habis ini kita masih bisa menonton karya-karya Alfi Ref berikutnya, dan ini bisa menginfluence banyak orang untuk berbuat yang sama, memberikan karya kecil yang punya dampak gede banget buat Indonesia. Gue V undur diri. Dah.